Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kalau boleh jabatan dulu kali ya, kiri kanan atau namastean. Ya, salam persekutuan. Puji Tuhan. Tadi pagi sempat gerimis, lalu kemudian hujan, lalu hujannya agak besar. Beberapa orang akhirnya terhalang untuk ke gereja. Ada sepeda motoran, hujan ya, basah kuyup. Tapi puji Tuhan ternyata sekarang kalau kita lihat sudah mulai ada matahari terbit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, hujan, panas, itu ya, gelap, terang, suka, duka, baik, jahat, itu adalah satu realitas, kenyataan di dalam kenyataan di dalam dunia ini. Kita tidak bisa memungkirinya atau bahkan juga kita tidak bisa menolaknya. Kita mau terang terus tidak bisa, nanti ada saatnya gelap. Kita pingin gelap terus tidak bisa, nanti saatnya ada terang. Kita ingin hidup kita baik-baik saja, tapi buktinya nyatanya mana? Ada juga kesusahan, ada juga kesulitan, ada juga pergumulan, ada juga penderitaan. Sama juga dengan hidup kita, kalau orang mengatakan si A itu baik, relatif baik dari sudut pandang mana orang disebut baik. Tapi standar umumnya orang dikatakan baik karena satu, ya, dia suka memberi. Dua, tutur katanya baik, lemah lembut, nggak pernah maki. Tiga, dia baik karena menolong aku, misalkan gitu ya, menolong saya. Dia katakan baik, nggak pernah bergunjing tentang orang lain. Dikatakan baik, dia selalu concern terhadap penderitaanku. Artinya ikut ketika aku senang, dia ikut senang. Ketika aku dan keluargaku sedih, dia juga ikut sedih. Dan masih banyak lagi kriteria-kriteria kebaikan itu sendiri. Nah, kalau tadi saya katakan hidup kita ini, realitas kita nggak bisa kita pungkiri. Ada gelap, ada terang, ada suka, ada duka, ada baik, ada jahat. Demikian juga ketika kita mau menunjuk seseorang atau menggambarkan kriteria seseorang atau mendeskripsikan kebaikan seseorang, maka ada juga kita bisa menggambarkan kejahatan, keburukan, ketidakbaikan orang lain. Apa saja kita bisa menggambarkannya, banyak ya, tapi kita bisa menggambarkannya apa? Dia jutek gitu ya, dia pemuarah, garang, dia hidupnya kasar, apalagi dia hidupnya suka malakin, minta-minta gitu ya, dipalakin sama orang. Wah, hidup itu nggak baik. Dia hidup selalu di dalam dosa. Kategori dosa banyak lagi, kita mesti jabarkan lagi dosa yang bagaimana. Nah, baik dan buruk seseorang itu juga dimiliki oleh seorang raja yang bernama Daud. Kita lebih kenal, kita lebih dekat, kita lebih familiar dengan kesalahan Daud. Kita lebih mengenalnya, Daud adalah seorang yang berdosa di hadapan Tuhan karena dia merancangkan kejahatan bagi panglima tentara Uria. Dia menginginkan istrinya yaitu Batsyeba untuk diambil atau untuk dimiliki, sehingga dengan berbagai upaya dia lakukan itu. Tapi akhirnya kita tahu endingnya dia juga bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kita tahu itu ada di dalam Mazmur pasal berapa? 51. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada banyak kekurangan, kesalahan dan kegagalannya si Daud ini,
tapi kita juga bisa meneladani hal-hal yang baik. Kita ambil yang baiknya. Kalau kita melihat seseorang, keburukan orang lain, kejahatan orang lain, jangan kita hanya tertutup dengan kekurangan dan keburukan orang lain itu. Tapi mari kita lihat dari sisi yang lain, sisi baiknya, dan kita akan lihat sisi baik dari Daud yang pantas ataupun juga yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Contohnya ketika Daud begitu mengasihi firman Tuhan, dia begitu banyak menulis mazmur, ya, banyak mazmur. Betapa ku cintai Tauratmu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Kemudian dia juga menjadi pendoa, banyak mazmur-mazmur yang dituliskan menjadi ungkapan doa. Dan kita menemukan ketika Daud itu berdoa di beberapa peristiwa penting, dia pertama fokusnya doa kepada Tuhan dulu sebelum dia minta segala sesuatu itu bisa terlaksana dalam kehidupannya. Dia juga seorang yang menghormati kekuasaan. Dia tidak pernah menyimpan dendam, amarah atau ingin balas kejahatan itu terhadap Saul. Dia tidak ingin menyakitinya, Bapak Ibu Saudara. Meskipun Saul pada saat itu sudah berbuat jahat kepada Daud, tapi dia tidak pernah ingin membalas kejahatan, bahkan mendendam. Kemudian dia juga adalah seorang yang boleh dikatakan rendah hati. Dalam bacaan kita nanti terungkap rendah hatinya Daud. Dalam doa-doanya dia selalu menyatakan, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Itu pernyataan pertanyaan yang mencerminkan kerendahan hati dari si Daud. Kemudian juga dia mau bertobat ketika Nathan tahu, dia mengungkapkan tentang dosa persinahan Daud dengan Batsyeba dan pembunuhan yang dilakukannya. Daud segera mengaku, artinya dia mau terima semua itu. Dia tidak mengelak, dia tidak ngeles, dia tidak mencari pembenaran atas dirinya, tidak, tapi dia benar-benar menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, sehingga dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Dia katakan, ya, menurut kasih setiamu Tuhan, hapuskanlah pelanggaranku, tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Kemudian dia juga melayani Tuhan dengan semangat. Ketika kita melihat bagaimana Daud sosok Goliat, ya, kita tahu sosok Goliat. Semangatnya itu terlihat ketika sosok Goliat atau Goliat itu menghina Tuhan yang disembahnya. Dia mengatakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia betul-betul dengan semangat mau mengcounter bahwa Allah yang ia sembah, ya Yahweh, itu tidak ada duanya. Di bacaan kita juga nanti akan dapat kita gambarkan betapa agung, mulia dan hormatnya Tuhan itu menurut Daud. Jadi memang hidupnya itu dia dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia juga menyukai musik-musik yang bagus, ya, musik-musik yang indah. Dia terampil juga memainkan alat musik harpa, capi. Ya, dia disebut sebagai pemazmur Israel yang manis. Kemudian juga dia berani, dia seorang pemberani, superhero gitu ya. Ketika dia mau menjaga ternak-ternak ayahnya, ya, dia membunuh singa, dia membunuh beruang, bahkan dia juga membunuh Goliat, seorang prajurit veteran, ya, yang jauh lebih berpengalaman dari dirinya sendiri. Artinya dia punya keberanian itu, tapi punya keberanian itu yang dimilikinya bukan semata-mata karena kekuatannya. Dia percaya karena ada Tuhan yang selalu melindungi dan juga ada Tuhan yang selalu mendampinginya. Kemudian dia juga adalah seorang yang murah hati, pemaaf, dia melakukan segala sesuatunya yang baik. Dan dari semua catatan-catatan Daud ini, saudara-saudara, seharusnya Tuhan lihat gitu ya, seharusnya Tuhan memperhitungkan kebaikan-kebaikan Daud. Kita kan juga seperti itu, kita ingin kebaikan hati kita, perbuatan kita diperhitungkan sama Tuhan, sehingga Tuhan tidak menghukum kita, sehingga Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita di dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi ingat,
ada satu hal yang tidak Tuhan sukai dari sekian banyak, dari apa yang sudah Daud lakukan, bukan kebaikannya. Tapi yang Tuhan tidak sukai adalah, nah ini. Sebelumnya kita lihat bahwa Daud ini dia punya kerinduan hati. Dia punya kerinduan di dalam dirinya bagaimana dia ingin mendirikan bait Allah. Slide-nya tidak bisa ditampilkan ya. Dia mendirikan bait Allah. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan karena sebagai prajurit Daud telah menumpahkan darah berperang. Ini kan dia juga, Daud ini strategi berperang juga ya. Dia berperang, tapi dia menyadari dia itu dipilih oleh Tuhan. Nah, karena dia berperang kemudian dia berhasil ya menimbulkan banyak korban, kemudian dia berperang lagi sehingga Daud ketika dia ingin menyalurkan atau dia ingin merealisasikan keinginannya itu tadi membangun bait Allah, Tuhan lihat di situ. Tuhan tidak mau. Karena itu tadi, bukan Tuhan tidak mau lihat kebaikan Daud itu tadi ya, enggak. Tapi Tuhan melihat karena Daud telah menumpahkan darah begitu banyak ya kepada musuhnya. Daud telah melakukan satu tindakan, satu pekerjaan yang menurut Tuhan tidak senang gitu ya. Tapi mungkin memang ini adalah kehendak dan rencana Tuhan. Jadi ketika Daud menginginkan itu, Tuhan mau, jangan kamu Daud gitu ya, anakmu saja. Siapa? Salomo. Ya. Jadi ketika Tuhan tidak berkenan atas Daud karena dia telah memberikan penumpahan dan yang banyak, tapi Daud menyadari saya ini orang pilihan Tuhan. Saya ini adalah umat Tuhan, dipilih oleh Tuhan dari segenap puak untuk menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Jadi raja pertama itu Saul, raja kedua Daud, raja ketiga Salomo. Ini mau menunjukkan bukan dia sombong gitu, tidak ya, tapi mau menunjukkan oke, tidak apa-apa. Tuhan tidak memilih saya untuk saya mendirikan bait Allah yang menjadi dambaan saya. Karena kenapa Daud punya kerinduan seperti itu? Umat di sana Bapak Ibu Saudara itu kan nomaden, berpindah-pindah. Ketika mereka berpindah-pindah, disitulah mereka juga mendirikan bait Allah kecil gitu ya. Mereka bawa tabut perjanjian, dibawa ke kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan itu kan bisa pasang bongkar. Kalau pindah ke kota A, misalnya ke Kebun Jeruk, di situ tinggalnya di situ, stay-nya di situ selama berapa saat. Nah, disitulah bikin kemah pertemuan. Habis dari Kebun Jeruk pindah lagi ntar ke Rawamangun misalnya, kan harus dibongkar pasang, bawa lagi ke Rawamangun, begitu seterusnya. Nah, Daud menginginkan, rindu bahwa ada satu tempat rumah ibadah, bait Allah, pusat gitu ya, pusat peribadahan orang Israel. Makanya dia ingin bangun itu. Tapi Tuhan bilang enggak, nanti si Salomo saja. Oke. Daud dia sifatnya tadi kan pemaaf, dia tidak dendam gitu ya, dendam terhadap anaknya sendiri. Kok Salomo yang dipilih bukan saya? Tidak. Tetapi justru dia memberikan satu keteladanan yang baik Bapak Ibu Saudara. Dia menyadari Salomo umurnya muda, usianya muda. Dia menyadari Salomo juga kurang berpengalaman. Dia to the point, dia tidak nutup-nutupin meskipun itu anaknya gitu ya. Tidak menutup-nutupin, oh Salomo juga pinter kok, strategi perang juga sama seperti saya. Enggak, ini orang tua yang baik. Terkadang kita orang tua, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, nutupin anak kita salah, kita bilang enggak salah, yang salah anakmu atau anak tetangga gitu ya. Oh enggak salah, anakku bener kok, yang salah anak kamu. Seringkali kita begitu, karena sayang anak saya, itu kan anak saya, bagaimanapun baik buruknya, jelek-jeleknya tetap itu anak saya, ini salah. Tapi Daud enggak, dia kurang berpengalaman kok gitu ya, dia masih muda kok gitu ya. Untuk membangun pekerjaan bait Allah itu enggak main-main loh, itu pekerjaan yang besar ya, pekerjaan yang luar biasa, bukan untuk sekedar bikin sembarangan itu ya, tidak. Tapi Daud melihat bahwa ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah merupakan pekerjaan untuk Tuhan, yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, disinilah
keteladanan Daud yang lain, dia mulai, Bapak Ibu Saudara, dia mulai membangun bait Allah itu dengan cara prepare. Dia persiapkan muanya Bapak Ibu Saudara, ya, mempersiapkan segala persediaan yang ada, berupa barang-barang dari emas, barang-barang dari perak, dari besi, dari kayu, dari batu permata. Batu permatanya pun juga berwarna-warna, serta berbagai hal dipersiapkan oleh Daud ini. Batu-batuan yang mahal, bahannya bukan bahan yang murah-murah, enggak, bahan yang premium, di atas premium bahkan, karena dia yakin ini pekerjaan untuk Tuhan, pembangunan bait Allah ini untuk Tuhan. Nah itu luar biasa sekali Daud ini. Dia artinya persiapkan anaknya sedemikian rupa gitu ya. Jadi ketika nanti anaknya si Salomo akan membangun itu semua, mereka sudah siap. Termasuk SDI-nya, sumber daya insaninya atau sumber daya manusianya, itu semua dipersiapkan oleh Daud. Sehingga sebelum dia membangun itu, Daud sebagai orang tua yang baik juga dia berpesan kepada anaknya. Slide berikutnya. Pesan Daud apa? Itu ada di 1 Tawarik 28 ayat 7 sampai 9. Saya mencatatnya ada 3. Dia memesan kepada anaknya, 1, kamu harus selalu memelihara firman Tuhan. Kamu harus selalu melakukan perintah-perintah Tuhan, jangan abai. Kamu harus setia, harus selalu taat. Yang kedua, kamu juga harus selalu beribadah kepada Tuhan. Kamu harus punya hati yang rela hati, yang tulus ikhlas. Itu penekanan-penekanan yang ditekankan oleh Daud kepada anaknya. Kamu harus juga selalu bertekun di dalam kamu melakukan perintah Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan. Kamu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Intinya Daud menanamkan spiritualitas imannya ini begitu luar biasa kepada anaknya. Meskipun mohon maaf, dia juga punya kesalahan ya, seperti yang saya katakan di awal itu tadi. Tetapi bagaimana dia akan membentuk karakter Salomo ini? Dia menginginkan kalau dirinya adalah hidup dekat dengan Tuhan, selalu bergantung sama Tuhan, segala sesuatunya terfokus sama Tuhan. Dia inginkan bahwa itu juga bisa ditransfer kepada anaknya Salomo. Karena menurut Daud, buah ketaatan itu Tuhan akan mengokohkan nantinya kerajaan Daud, kerajaan Salomo maksud saya. Kerajaan Salomo itu akan dikokohkan oleh Tuhan, bukan hanya untuk 5-10 tahun ke depan, enggak. Tetapi kerajaan Salomo itu akan dikokohkan oleh Tuhan sepanjang Salomo yang memimpin untuk selama-lamanya. Luar biasa, selama-lamanya itu ada di dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kepada motivasi, niatan, kerinduan Daud untuk membangun bait Allah itu tadi. Oke, nanti anakku yang akan membangunnya. Daud tidak pernah kecewa. Kembali lagi, dia tidak pernah kecewa, bahkan dia tidak jealous, dia tidak iri hati, tidak kepada anaknya sendiri. Tapi bagaimana dia memprovokasi, ini memprovokasi yang positif ya. Memprovokasi artinya dia menggerakkan jemaah Israel untuk memberikan yang terbaik. Tapi dia nggak omdo, dia nggak omong doan. Kamu nyumbang ya untuk pembangunan bait Allah, entar anakku ketika dia akan membangun bait Allah, kamu nyumbang ya, gitu ya. Anakku akan bikin istana kerajaan Salomo, kamu nyumbang ini, kamu nyumbang itu. Tidak. Dia berikan contoh terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Contohnya apa? Dia memberikan contoh dengan sukarela, dengan tulus ikhlas. Dia persembahkan harta miliknya, Bapak Ibu Saudara. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, 7.000 talenta emas murni. 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 4. 3.000 emas Ofir itu setara dengan 100 ton. 7.000 perak murni itu setara dengan 240 ton. Jadi kalau diperkirakan dengan nilai mata uang now di zaman sekarang gitu ya, sekitar 200 triliun. Bayangkan kekayaan Daud, dia berikan semuanya itu. Dia kasih contoh. Lalu apakah teladan si Daud ini berbuahkan manis? Iya. Para kepala puak, para kepala suku, slide berikutnya, para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1.000, para kepala pasukan 100, pemimpin-pemimpin yang punya power saat itu ya, pemimpin-pemimpin pekerjaan ikut
Mereka menyerahkan 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, 100.000 talenta perak. Apakah mereka saja akhirnya yang terkena imbas keteladanan dan kebaikan Daud? Tidak. Jemaah yang lain juga ikut, Bapak Ibu Saudara. Mereka menyerahkan batu permata untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Beda, perbendaharaan rumah Tuhan itu batu-batu permata. Jadi memang sungguh luar biasa ini ya Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Keteladanan yang patut kita contoh. Sehingga ketika semua itu berhasil, tidak hanya Daud memberikan harta miliknya, tidak hanya para pemimpin juga ikut-ikutan memberikan kekayaannya, tidak hanya seluruh jemaah Israel memberikan juga kekayaannya. Itu ya. Jadi dia melihat secara keseluruhan, apa yang sudah saya lakukan ini berhasil. Tapi dia tidak sombong. Tapi dia naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat semua tadi dari Daud, dari kepala pasukan pimpinan, semua dari jemaatnya memberikan semuanya itu dengan rela, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa paksaan. Akhirnya karena Daud mensyukuri semua itu, lahirlah bacaan kita ini. Ya, ayat 10 sampai ayat 19 itu tadi. Ngapain di sini? Nyanyi. Itu kan Daud memang senang menyanyi memuji nama Tuhan ya. Dia nyanyi-nyanyian pujian Daud sini katakan. Jadi backgroundnya, latar belakang 10 sampai 19 ini adalah berhasilnya Daud menyerahkan ya semua kebutuhan-kebutuhan untuk membangun bait Allah dan istana Salomo bersama seluruh jemaatnya. Berhasilnya juga Daud menyatukan Yehuda dan Samaria menjadi satu kerajaan Israel. Hebat kan Bapak Ibu Saudara Daud? Apa yang Daud lakukan lalu di dalam nyanyian pujian ini? Kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi ya masing-masing, ini luapan ya euforianya si Daud. Suasana yang penuh sukacita, gegap gempita, ya ketulusan hati. Bahkan dia menyapa Tuhan dengan sebuah ekspresi, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi dia menyapa, ya Tuhan Allahnya, kalau dikatakan Allahnya Bapa kami, dia menghormati Bapa leluhurnya. Ini tadi salah satu positifnya Daud itu, dia penuh penghormatan. Allah Bapa Abraham, Allah Bapa Ishak, Allah Bapa Yakub, itu ya. Jadi memang kalau kita lihat betapa Daud saat itu sungguh-sungguh dia menghormati Tuhan, kecintaannya kepada Tuhan yang luar biasa, sehingga upaya-upaya untuk mendirikan bait Allah itu dapat dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kita melihat bahwa ketika Daud melakukan semua itu, Daud menyadari, ya dia menyadari Bapak Ibu Saudara, pernyataan atau ekspresi imannya itu tadi mau mengatakan bahwa itulah kredo kami, itulah kredo saya. Kalau saya jadi Daud, itu kredoku, itu pengakuan aku bahwa itulah Tuhanku, Yahweku, Allahku yang aku harus sembah, yang penuh hormat, yang penuh kemuliaan, yang penuh ucapan syukur. Allahku yang begitu tinggi dan mulia. Dia adalah Allah yang empunya semuanya, Allah Bapa, Allah yang menganugerahkan kehidupan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan satu kehidupan, Allah yang memberikan satu pengampunan. Intinya semua itu dipahami oleh Daud bahwa betapa besarnya dan luar biasanya Tuhan itu. Oleh karenanya juga dia pingin anaknya Salomo seperti dia. Dia menginginkan agar Salomo memiliki hati yang tulus dan berpegang teguh pada Tuhan. Itu yang mau disampaikan di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi Bapak Ibu Saudara, refleksinya buat kita adalah satu. Apa sih yang boleh kita pelajari dari bacaan firman Tuhan? Yaitu yang pertama, pujian kepada Tuhan sebagai pemilik atas segala-galanya. Daud
pertama kali Daud memberikan persembahan-persembahan untuk pembangunan bait Allah itu dengan satu keyakinan iman bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Kenapa dia katakan itu milik Tuhan? Kita lihat di sini di dalam ayatnya yang ke-11 ya, mulai ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, segala-galanya yang ada di langit, ada di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Diulang lagi Bapak Ibu Saudara ayat 12. Sebab kekayaan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kalau kita cermati ayat 11-12 ini simpel banget. Semua ini punya Tuhan itu. Makanya Daud memuji, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan di atas dirinya sendiri yang dia rasa dia itu kecil di hadapan Tuhan. Sehingga dengan kerendahan hati dia mengatakan sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Itu kan menunjukkan kerendahan hatinya. Gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan Maha Kaya, Tuhan pemilik segala-galanya. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman teologis ini, Daud mau memberikan yang 200-an triliun itu tadi Bapak Ibu Saudara. Dia nggak hitung-hitungan gitu ya, dia nggak pelit, dia nggak akan berpikir kalau aku udah kasih ini untuk pembangunan bait Allah nanti, meskipun bukan dia yang bangun ya, nggak apa-apa menurut dia, entar Salomo yang bangun. Dia tidak akan berpikir, aduh entar aku jadi miskin, kalau aku udah ngasih sekian banyak, entar aku nggak punya lagi. Entar aku mau makan apa? Entar aku nggak bisa beli ini, nggak beli itu. Tidak ada pemikiran seperti itu. Karena apa? Itu tadi. Semua itu milik Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, di dalam SBU atau SGD judulnya kan bukan memberi tapi mengembalikan. Di awal saya ketika baca di SGD-nya, ini apa maksudnya kok bukan memberi tapi mengembalikan? Ini apa maksud? Itu artinya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika menurut konsep kita Daud memberikan itu kepada Tuhan, tapi menurut konsep Alkitab tidak, dia mengembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Itu tadi, semua-muanya milik Tuhan. Yang ayat 11 dan 12 makanya dia mengembalikan itu juga untuk Tuhan. Nah kalau pemahamannya mengembalikan untuk Tuhan, nggak ada pikir-pikiran hitung-hitungan, nggak ada pikiran entar aku rugi, entar aku miskin, entar aku begini, enggak. Karena apa? Itu milik Tuhan, haknya Tuhan, jadi dikembalikan lagi kepada Tuhan. Itu. Kita gimana? Nah ini refleksi kita ya, nggak perlu dijawab, dalam hati kita masing-masing aja. Sudahkah kita juga menyadari bahwa hidup kita ini semuanya milik Tuhan? Suami kita, istri kita, anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kekayaan kita, rumah kita yang banyak, mobil kita yang banyak. Kita punya investasi di mana-mana, perhiasan yang begitu banyak segala macam. Pernahkah kita berpikir, oh itu punya aku, semua punya aku yang kerja keras, aku yang cari uang. Atau kita berpikir seperti Daud, itu semua milik Tuhan melalui saya, itu ya. Semua milik Tuhan melalui saya, dengan saya bekerja, dengan saya begini. Tetapi adakah kita seperti Daud, ingin mengembalikannya lagi kepada Tuhan melalui berbagai cara? Kemudian yang kedua, refleksi buat kita, memiliki sikap yang rendah hati. Kesadaran diri Daud tentang dirinya dan bangsanya, ayat 14. Daud menyatakan, sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kalau Bapak Ibu Saudara jeli, nah ini rumusan ini seringkali dipakai oleh diaken yang, ingat ya, persembahan syukur, ajakan persembahan, atau bahkan doa persembahan. Ini formulasinya diambil dari ayat yang kita baca.
Dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dengan kerendahan hati dia menyadari, aku ini siapa sih di hadapan Tuhan? Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita, seringkali membusungkan dada ya, sombong. Misalkan ya baru naik pangkat sendiri, sombong. Baru bisa beli rumah yang bagus sedikit, udah mulai sombong. Ya, baru jadi sarjana, udah mulai sombong. Apalagi kalau udah bisa S2, S3, S-teler, segala macam, sombong. Selalu nengok ke atas, nggak mau nengok ke bawah. Gitu ya. Punya uang sedikit, sombong. Siapa kita ini? Gak ada. Daud bilang, siapakah aku ini Tuhan? Gak ada Tuhan. Aku ini loh orang berdosa. Aku ini loh Tuhan, manusia yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil semua, tampias, hilang semua. Kalau Tuhan mau. Jadi gak perlu Bapak Ibu Saudara kita menyombongkan apa yang kita miliki, yang kita punya dalam hidup kita. Yang ketiga, sikap saat kita memberi. Apa yang dilakukan oleh Daud di sini, dia memberikan dengan kerelaan hatinya, ketulusan hatinya, itu ya, tanpa paksaan, sama yang dilakukan oleh para pemimpin dan juga jemaah yang besar pada saat itu. Memberikannya dengan penuh kasih, dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa pengaruh dari orang lain, karena memang aku ingin memberi. Ya, kalau aku ingin memberi, Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita menyadari semua itu milik Tuhan. Maka kita juga jangan berat hati ketika kita mau mengembalikannya kembali kepada Tuhan dalam berbagai bentuknya. Bentuknya apa? Banyak Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam pelayanan, karena kita di gereja, banyak sekali kita bisa mengembalikan kepada Tuhan. Tapi ingat ya, dengan sukacita, tidak paksaan, tulus ikhlas. Dilihat ada gereja kurang, misalnya AC-nya yang udah nggak dingin misalnya, apalagi udah diwartakan, capek kali ya sekretaris martain terus, kok nggak ada umpan dari jemaat udah diwartain. Kalau kita tergerak hati kita, seberapapun yang bisa kita berikan, oh ya ada AC, tapi aku nggak bisa ngasih AC harga mungkin 3-4 juta, ya sebagian mungkin aku berikan, tapi kan ada tergerak hati untuk memberi, mengembalikan, itu saya katakan tadi, mengembalikannya kepada Tuhan. Dan sebetulnya kalau ketika kita menyadari kita mengembalikan kepada Tuhan, kita nggak hitung-hitungan lagi. Di warta misalkan kita ngelihat ada kurang LED proyektor, nah itu kan tergerak hati kita untuk memberi. Ada LED TV monitor, tergerak hati kita untuk memberi. Ada himbauan panitia, ada himbauan dari Pelkat, PEG, pencarian penggalangan dana meskipun lewat basar makanan, tergerak hati kita ya untuk mengembalikannya juga kepada Tuhan melalui basar itu. Saya katakan kembali lagi, tapi ikhlas, tulus hati, tidak dengan paksaan. Ya jangan ngasih enggak, memberi enggak, nyacat. Nah ini yang bahaya, nggak boleh. Ya kita ngasih enggak, ikan nyumbang enggak, memberi enggak, membantu enggak. Makanannya kemarin basi, siapa yang masak tuh kagak enak. Nah, misalkan begitu ya, nggak boleh. Oke lah, tiap orang punya kurang. Saya juga mungkin kalau masak sering keasinan gitu kan. Kalau yang lain kurang asin, ya wajar lah, lihat dulu siapa yang masak. Oh iya, memang ada penyakit darah tingginya, ngurangin garam. Kita harus melihat dari sisi positifnya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian kalau kita berpikir mungkin saat ini aku nggak punya materi, aku nggak punya uang, apa yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan, apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Kita jangan pernah berpikir bahwa apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu hanya berkaitan dengan harta, dengan materi, dengan uang. Jangan kita hanya berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang bisa kita berikan dan persembahkan. Kita kembalikan semua apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan lewat waktu kita, lewat tenaga kita, lewat pikiran kita, lewat talenta kita yang kita miliki, kita bisa persembahkan itu kepada Tuhan.
melalui pelayanan tentunya di gereja kita ya, bukan di gereja lain, di gereja kita. Apapun yang Tuhan berikan, karunia, berkat, talenta, ada musik ya, ada menyanyi, ada talenta mengajar, ada talenta untuk mengajar menari, berikanlah untuk Tuhan. Ya, melalui pelayanan kita, itu salah satu bentuk tadi, seperti ketika kita katakan, Bu Pendeta aku hidupnya pas-pasan, aku gak punya uang untuk begini, untuk begitu. Stop. Yang lain, tapi aku punya, pinter nari misalkan gitu ya, aku suka biasa nari waktu kecil. Nah, berikan itu untuk Tuhan. Hiduplah selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan memberkati kita, kita juga ingin hidup kita menjadi berkat orang lain. Itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang kan akan ada pemilihan ya, pemilihan diaken penatua, kemudian juga nanti unit-unit misioner yang akan mengikutinya, komisi-komisi segala macam, mungkin ada perombakan, mungkin ada banyak yang tidak lagi dipilih atau tidak dipercayakan oleh warga di jemaat, ganti orang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, orang berbeda. Ya, tetapi kita bersinergi bersama-sama. Talenta karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan bersama-sama. Sekarang aku nggak jadi diaken penatua lagi karena umur, ingat peraturan ya, memang 70, nggak apa-apa. Kita masih bisa menjadi berkat di tempat lain. Kita mensyukuri itu, Tuhan masih mengizinkan kita menjadi berkat dari orang lain. Atau terkena ini, terkena masalah ini, terkena peraturan ini, nomor ini di luar provinsi misalnya ya, saya lagi di luar negeri, nggak bisa dipilih dong, nggak apa-apa, gitu kan? Ketika kembali lagi ke lingkungan jemaat kita yang terdekat dengan wilayah pelayanan kita, kita bisa juga dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Atau misalnya saya terkena dengan pasal ini, kan nanti Bapak Ibu Saudara akan terima nih. Ya, jadi panitia hari ini akan memberikan atau menyampaikan undangan pemilihan bagi Bapak Ibu Saudara warga di jemaat, ya, warga di jemaat yang berhak dipilih dan memilih. Nanti ada panitia memberikan, ada amplop coklat di sana, ada beberapa lembar, ada beberapa bendel, yaitu di situ ada juklak, kemudian ada kertas suara, ada lihat peta wilayah, meskipun peta wilayahnya jadul ya, belum diperbarui. Nanti Mupel akan bikin juga lah yang up to date ya, tapi itu disertakan juga. Kemudian juga ada undangannya, dadu dibaca baik-baik. Baca baik-baik dulu ya Bapak Ibu, baca semuanya pelan-pelan baik-baik, baru nanti Bapak Ibu Saudara tulis sesuai dengan instruksinya di situ. Nanti masukkan kertas suara pada tanggal 24 Juli. Jadi panitia membuka kesempatan bagi yang tidak bisa mungkin siang atau sore, pagi bisa jam 7 kita udah buka ya. Sektor 1 sama sektor 2 sama, hanya kotaknya aja nanti dibedakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara di situ baca juga pelan-pelan berapa yang diminta ya, karena kita masih cari balon bakal calon itu 2 kali kelipatan, sektor 1 maupun juga sektor 2. Jadi intinya baca terlebih dahulu. Kemudian apalagi di situ yang Bapak Ibu sudah harus perhatikan, ada seperti tadi saya katakan, mungkin yang terkena peraturan ya. Ada beberapa di situ, beberapa item yang terkena peraturan. Misalkan aku nyadar, ternyata Esterina aku nih kena peraturan. Udah nggak apa-apa. Seperti Daud loh, yang gede nggak dendam, nggak iri hati, nggak marah, dia terima dengan penuh ucapan syukur. Malah dia Daud ini malah mempersiapkan kan semuanya untuk anaknya Salomo. Kita juga begitu, kita aku nggak, udahlah nggak apa-apa. Kena peraturan nomor berapa nih baca? Kena peraturan nomor gini, nggak apa-apa. Saya masih bisa melayani Tuhan melalui bidang-bidang yang lain. Kan melayani Tuhan bukan misalnya jadi majelis, bukan hanya pengurus pelkat, enggak, melayani Tuhan ketika dicatwal oleh Muger ya, mungkin puji-pujian, musik gitu ya. Mungkin di sini juga ada ibu-ibu, ayo ngajar karena mau ada ibadah etnik ya, mengajar nari ya, nari Jawa misalkan, nari Sunda, nari Betawi, nari. Kita punya kelebihan itu, kita share, kita berikan itu kepada orang lain. Itu juga salah satu cara bahwa saya ingin juga melayani Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mau melayani Tuhan, jangan skop kita ya, jangan mindset kita yang gede-gede dulu gitu ya, ntar naik
melayani Tuhan, khotbah di mimbar gitu ya, entar nongol terus kelihatan di YouTube gitu ya, terus entar kelihatan pakai stola. Jangan berpikir yang besar-besar seperti itu dulu ya. Sekedar cek suhu itu melayani Tuhan. Di pintu ya, selamat pagi, selamat datang jemaat, bagikan warta, bagikan tata, ini melayani Tuhan. Ya parkir mundur, kiri, kanan, melayani Tuhan. Ya kan? Jadi seperti saya katakan, ketika kita ada udah baca nih semua peraturan ada, terkena peraturan ini. Jangan kemudian kita lalu kemudian marah sama panitianya gitu kan, marah sama gerejanya. Besok-besok dia nggak nongol lagi, kesangka kalah. Tuhan marah seperti itu. Jangan. Sepertilah Daud. Ya, yang hidupnya selalu mau bersyukur, kendati pun dia tidak diterima oleh Tuhan untuk bikin bait Allah. Tapi justru dia mensupport. Nah ini, nggak apa-apa aku nggak kepilih jadi majelis, nggak kepilih jadi pegawai, tapi aku mensupport semua pelayanan yang ada di jemaatku di GPIB Sangkakala ini. Aku support, aku dukung, aku doakan. Tidak hanya doakan, tapi juga aku berikan doi ini, mani ini, hepeng ini, ya. Aku berikan untuk Tuhan karena Daud meyakini semua segala sesuatunya milik Tuhan, maka aku pun meyakini hidupku, termasuk nafas hidupku yang sekarang ini, hidupku yang pas-pasan ini, semua itu milik Tuhan. Jadi aku pun ingin mengembalikannya untuk Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, tanpa paksaan, dan juga dengan penuh sukacita. Amin.